Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersyukur pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kami hari baru untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hati, pikiran yang tenang kepada setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami, serta digerakkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Kau juga berikan hikmat kepada hamba-Mu yang lemah ini, hamba-Mu yang terbatas, yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Sehingga hamba-Mu ketika menguraikan kebenaran firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat 25 sampai 32. Yehezkiel pasal 18 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dahulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangannya yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah dari padamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tema pada hari ini adalah kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mungkin pernah dengar dan tahu ada lagu sekolah minggu yang mungkin sudah lama tidak dinyanyikan, yaitu apa? Judulnya, Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Liriknya seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa bergelori. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, diperhadapkan dengan dua pilihan. Seperti lagu tadi, mau ikut yang mana? Yang jalan lebar atau jalan sempit? Mau taat setia kepada Tuhan atau tidak? Ketika kita menyanyikan lagu itu bukan berarti jalan ke surga itu sempit loh Bapak Ibu, dan jalan ke neraka itu lebar. Bukan seperti itu. Itu hanya suatu penggambaran, pengilustrasian. Inti lagu itu adalah
Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita memilih mau ikut Dia atau kita menolak ikut Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, setiap orang harus mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri-sendiri. Tidak ada orang yang bisa menanggung pilihan diri kita. Ketika kita mau memilih A, pasti ada konsekuensinya. Dan kita harus tanggung konsekuensi itu. Hal itu juga yang diingatkan oleh Yehezkiel kepada bangsa Israel. Allah sebenarnya sangat menyayangi umat pilihannya, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk memperbaharui diri, untuk bertobat. Ketika mereka dalam pembuangan, seharusnya mereka merefleksikan lagi apa yang sebenarnya mereka telah lakukan di hadapan Tuhan. Mereka mau introspeksi diri. Ketika mereka melakukan kesalahan, pasti ada hukumannya. Namun kenyataannya, di antara kaum Israel, bangsa Israel, ada saja orang yang tetap melakukan dosa. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka tetap juga mau menyalahkan Tuhan atas segala hal yang telah mereka terima selama mereka di pembuangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita tahu dari mana mereka menyalahkan Allah. Kita melihat di ayat yang ke-25 dan 29 dari Yehezkiel 18 ini. Terdapat pengulangan, yaitu, tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Allah mau mengingatkan, tindakan siapakah yang tidak tepat yang mereka pertanyakan itu. Di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, penulisan dari Yehezkiel 18 ayat 25 dan 29 ini memakai teknik sastra, yaitu inklusio. Terdapat pengulangan sebuah kata, frasa, ide awal dan ide akhir dalam suatu bacaan. Meski terkadang kita tahu ketika ada pengulangan, ada hal penting di dalamnya. Tapi dalam poin ini, dalam pokok utama inklusio ini, tidak terkandung pada kata yang diulang, tapi melainkan dari gagasan yang ada di antaranya. Ketika bangsa Israel menyatakan tindakan Allah yang salah, dan Tuhan bertanya, sebenarnya tindakan siapa yang tidak tepat? Aku, yaitu Allah, atau bangsa Israel? Allah mau memberikan apa yang harusnya mereka responi dan pikirkan, yaitu di ayat 26-28. Di situ dikatakan, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukan. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Di sini intinya apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Bahwa ketika seorang menganggap dirinya benar, tetapi kenyataannya ia tidak benar, ia melakukan suatu kesalahan, maka ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Ketika ada orang yang salah, ketika ia mau bertobat, ketika ia mau sadar akan kesalahannya, ia mau mengambil komitmen untuk saya tidak akan mengulangi kesalahannya itu lagi. Saya akan melakukan kebenaran dan keadilan. Memang akan tetapi ada penghukuman atas kesalahannya. Tetapi Allah akan memberikan pengampunan kepada orang yang bertobat. Sehingga intinya adalah apa? Ketika seseorang ada kesalahan, Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat.
untuk insaf dan bertobat. Maksudnya apa? Sadar nih saya salah. Sadar nih saya sudah berdosa. Dan mengambil tindakan untuk berbalik dari yang jahat, yang berdosa itu kepada taat kepada Tuhan atau kebenaran. Di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, ingat ada penyertaan Tuhan. Ketika kita sudah salah mengambil langkah, ingat ada pengampunan Tuhan. Tuhan menunggu kita untuk kita berbalik kepadanya. Tuhan menunggu kita untuk kita bertobat, mengingat akan kesalahan kita, dan kita mau setia kepada Tuhan, mengambil komitmen tidak melakukan dosa yang sama ataupun dosa yang lainnya. Sehingga kita dibentuk lebih serupa dengan Tuhan. Di ayat yang ke-31, ketika mereka diingatkan lagi, kalau ketika kalian bersalah, kalian durhaka, sudah menyalahkan Tuhan atas segala apa yang telah mereka terima. Bukan Tuhan yang salah, tapi manusia yang salah, yang tidak taat kepada Tuhan. Sehingga di ayat ke-31 dikatakan, buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Inilah yang harus kita lakukan, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Oh, ini orang Kristen, tapi kok kelakuannya seperti itu. Kita mau ketika kita salah, kita diingatkan oleh Roh Kudus, ketika diingatkan oleh firman Tuhan, ketika diingatkan oleh orang-orang sekitar kita, kita mau buang dosa itu jauh-jauh. Kita tinggalkan kebiasaan buruk kita, dosa-dosa kita, karakter-karakter kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan kita mau apa? Perbaharui kehidupan kita. Hati, pusat kehidupan bagi orang Yahudi. Perbaharui itu. Berikan hati untuk Allah bertahta di dalamnya. Sehingga dalam kehidupan kita diperbaharui setiap hari. Dan roh kita mau turut kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, masa-masa prapaskah ini, mari kita merenungkan, introspeksi diri. Kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita memilih taat dan setia kepada Tuhan. Mari tetapkan pilihan kita. Mana yang kita pilih? Tuhan berikan free will. Tuhan memberikan kehendak bebas. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Meskipun kehendak bebas itu terikat kepada Tuhan, tapi kita diberikan kesempatan memilih, mau ikut Tuhan, setia dan taat kepadanya, ataukah kita meninggalkan Tuhan, kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Mana yang kita pilih? Diri pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang menjawabnya secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu dalam kehidupan kami, mengingatkan kepada kami dalam kehidupan kami ada banyak pilihan. Ketika kami salah memilih langkah, Tuhan ingatkan kami, sadarkan kami Tuhan, sehingga ketika kami tahu akan kami melakukan kesalahan, kami mau Tuhan mengakuinya di hadapan Engkau. Dan kami mau bertobat. Tuntun kami Tuhan, karena kekuatan kami pribadi sendiri secara manusia tidak sanggup. Tapi Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang memimpin kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan mampu memilih untuk tetap setia, taat kepadamu. Pimpin kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.